warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah semua sudah bergabung? Iya, Ibu. Ibu absen dulu ya. Mohon untuk kasih nyala kameranya biar Ibu bisa lihat kalian. Ainun Fitrizky Utami. Hadir, Ibu. Yulisia Reski Kirana. Hadir, Bu. Fitria Rahmayanti. Hadir, Bu. Rivaldo. Hadir, Bu. Rahayu. Hadir, Ibu. Andi Fatima. Hadir, Bu. Diam Hamdana. Hadir, Bu. Fitra Sakina. Hadir, Ibu. Hastika. Hadir, Bu. Andi Nur Hafizah. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di kelas ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anandaku tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari KD 4.6 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri umum protista. Pada pertemuan hari ini kita masih akan mempelajari tentang protista ya. Anandaku, ada yang masih ingat mengenai protista? Gimana aku ini kisah skripnya harus Saya, Bu. Iya, Fitria silahkan. Apa itu protista? Jadi menurut saya atau sepengetahuan saya itu, Bu, protista itu merupakan mikroorganisme bukan hewan dan juga bukan tumbuhan serta bukan jamur. Jadi dia itu berdiri di film tersendiri, Bu. Ya, betul sekali yang dikatakan temannya. Jadi protista itu mikroorganisme yang bukan termasuk hewan, bukan termasuk tumbuhan, dan bukan jamur. Nah, pada pertemuan lalu-lalu, kita juga sudah mempelajari tentang Monera ya. Nah, dibandingkan dengan Monera, protista itu sudah jauh lebih maju karena sel-selnya itu sudah memiliki membran inti. Sebelumnya, kalian pernah lihat air kolam berwarna hijau? Pernah, Ibu. Kalian apa air kolam tersebut akan berwarna hijau? Sebentar ya, Ibu akan tampilkan video. Silahkan kalian simak video ini baik-baik ya Anandaku. Oke, Bu.
Ya, itu tadi videonya. Berdasarkan video yang tadi Ibu tampilkan, kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan apa itu protista? Apakah suara Ibu terdengar? Iya, Ibu. Iya, Bu, terdengar. Ada yang bisa deskripsikan mengenai protista setelah melihat video yang tadi Ibu tayangkan? Saya, Ibu. Iya, Citra Sakina, silahkan. Berdasarkan video yang diperlihatkan tadi, protista itu hidup di air. Kemudian selain itu, dari video itu juga Masih ada satu orang lagi yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Ya, Hastika, silahkan. Jadi jadi dari video tadi kita bisa lihat lihat banyaknya spesies Ibu. Ada yang bergerak dengan menggunakan rambut getar, ada yang bergerak dengan bulu cambuk, dan ada yang tidak memiliki alat gerak Ibu. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Hastika. Terima kasih atas deskripsinya. Ya, benar. Jadi dari video tadi itu kita bisa lihat proses reproduksi dari protista, yaitu dengan cara pembelahan binar atau konjugasi. Dari video juga kita bisa melihat berbagai macam spesies. Protista ada yang bergerak dengan rambut getar atau silia, ada yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagella, dan ada yang tidak memiliki alat gerak. Oke. Minggu lalu Ibu sudah bagi 3 kelompok ya? Ibu sudah kasih tugas di classroom membuat poster, kemudian kalian akan presentasikan pada hari ini. Apakah semua kelompok sudah siap untuk presentasi pada pagi hari ini? Siap Ibu. Siap. Kalau begitu langsung saja, kalian sudah mengirim posternya di Google Classroom ya? Langsung saja kepada kelompok 1. Ibu bantu share screen ya. Ya, baik. Kelompok 1 akan membahas tentang protista mirip jamur. Silakan kepada kelompok 1 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitria Rahmayanti Ismail, saya sendiri, Andi Siti Nur Hafiza, dan Yulisia Reski Kirana. Pada hari ini kami akan mempresentasikan poster yang berisi tentang materi protista mirip jamur. Ya, ada beberapa film pada protista mirip jamur, yaitu film jamur air atau Oomycota, film jamur lendir atau Myxomycota, dan ada peranan menguntungkan dan merugikan dari protista mirip jamur itu. Baik, untuk bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai Oomycota. Jadi,
Oomycota dapat hidup di air atau tempat-tempat lembab dan mempunyai oospora sebagai penghasil spora. Spora yang dihasilkan oleh zigot berdinding tebal yang berfungsi sebagai pelindung. Pada kondisi tertentu, spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Nah, jamur ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dinding sel berupa selulosa. Yang kedua, mempunyai banyak inti yang terdapat dalam benang-benang hifa yang tidak bersekat. Kemudian yang ketiga, berkembang biak secara aseksual dengan pembentukan zoospora. Nah, zoospora ini dilengkapi dengan alat berenang berupa 2 buah flagel. Nah, adapun contoh dari Oomycota adalah Latipotopora, Saprolegina, dan Pitilum. Kemudian akan dilanjutkan oleh Andi Siti Nurhafiza yang akan menjelaskan mengenai Myxomycota. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang filum jamur lendir atau Myxomycota. Di sini Myxomycota meliputi organisme yang tidak mengandung klorofil, yang filogenik tergolong ke dalam organisme yang sangat sederhana. Dalam keadaan vegetatif, tubuhnya berupa massa protoplasma telanjang yang bergerak sebagai amoeba dan disebut plasmodium, dengan cara-cara hidup sebagai saprofit atau seperti hewan. Nah, plasmodium terjadi karena satu perkawinan atau peristiwa seksual dan kemudian akan membentuk sporium yang berdinding. Adapun karakteristik dari jamur lendir atau Myxomycota ini yaitu yang pertama bersifat heterotrof dan tidak memiliki klorofil. Nah, yang kedua itu memiliki berbagai jenis warna yang terdapat pigmen seperti warna kuning atau oranye, biru, dan violet. Nah, yang ketiga itu habitat dari jamur ini biasanya di daerah yang dingin, lembab, daerah yang teduh, dan biasanya di pohon yang sudah mati. Nah, yang keempat itu kebanyakan parasit, yang kelima itu multinukleat, dan yang keenam bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Nah, yang ketujuh itu bentuk tubuh seperti lendir. Jamur ini telah berdiferensiasi menjadi 2 cabang utama, yaitu jamur lendir plasmodial dan jamur lendir seluler. Saya kembalikan lagi ke teman kelompok saya untuk melanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang peranan menguntungkan dan merugikan protista mirip jamur. Nah, adapun peranan menguntungkan dari protista mirip jamur ini, ada chlorella yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian ada Eusebia spinosum yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Serta ada Psarium polycephalum yang dapat dimanfaatkan untuk mengurai senyawa-senyawa dari bagian-bagian tumbuhan yang telah mati untuk dipergunakan kembali oleh makhluk hidup lain. Selanjutnya, peranan merugikan dari protista mirip jamur. Ada Plasmodium malariae yang menyebabkan penyakit malaria. Kemudian ada Phytophthora infestan yang dapat merusak tanaman kentang, serta Pitum yang menjadi penyebab penyakit busuk pada kecambah. Baik, saya kembalikan. Sudah selesai ya kelompok 1? Iya, Bu. Sekian dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Sudah bagus ya. Jadi, protista mirip jamur itu tadi terdiri dari filum jamur air atau Oomycota dan jamur lendir atau Myxomycota ya, di mana Oomycota ini hidup di air atau tempat-tempat lembab dan mempunyai oospora, penghasil spora. Sedangkan jamur tidak mengandung klorofil. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2, Rahayu.
yang akan menjelaskan mengenai protista mirip hewan. Nah, bisa dilihat pada poster yang tertampil. Nah, protozoa ini merupakan istilah dari istilah yang dari bahasa Yunani, yang dimana protos artinya pertama dan zoon itu artinya hewan. Jadi protozoa adalah hewan yang pertama. Kemudian ciri-ciri pada protozoa ini sendiri. Nah, protozoa itu merupakan hewan mikroskopis, di mana dapat diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya. Ukurannya itu bervariasi antara 10 mili sampai dengan 200 milimikron. Nah, kemudian di perairan ini, protozoa merupakan zooplankton dan dalam rantai makanan termasuk dalam konsumen tingkat 1. Nah, protozoa ini termasuk organisme heterotrof dengan makanannya berupa bakteri, bersifat detritus atau materi organik dari organisme mati. Nah, kemudian protozoa ini hidup soliter atau berkoloni. Karena kalau dalam keadaan lingkungan ekstrim, protozoa akan mempertahankan diri dengan cara membungkus diri membentuk kista. Selain itu, protozoa hidup parasit, saprofit, dan hidup bebas. Baik, itulah dari sekian dari saya kembalikan ke teman kelompok saya untuk melanjutkan pemaparan poster. Terima kasih. Baik, saya Hastika, perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan pemaparan poster yang telah kami buat. Baik, berdasarkan alat geraknya kecuali sporozoa, organisme tersebut dikelompokkan ke dalam 4 filum. Di antaranya itu Rhizopoda. Nah, yaitu protozoa yang mempunyai alat gerak berupa kaki akar, kaki semu atau Pseudopodia, contohnya amoeba. Yang kedua yaitu flagellata. Nah, jadi flagellata atau Mastigospora, yaitu protozoa yang mempunyai alat gerak berupa bulu cambuk atau flagellata, flagellum, yaitu contohnya Eugulena dan Trypanosoma. Kemudian yang ketiga yaitu Ciliata, yaitu protozoa yang mempunyai alat gerak berupa bulu getar atau silia, contohnya itu Paramecium. Kemudian yang keempat yaitu sporozoa atau hewan berspora. Hewan ini tidak mempunyai alat gerak, contohnya Plasmodium dan Monocytis. Terima kasih, saya kembalikan ke kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait peranan protista mirip hewan dalam kehidupan. Yang pertama adalah peran menguntungkan, yaitu mengontrol jumlah bakteri di alam karena berperan sebagai predator bakteri. Kemudian merupakan zooplankton dan bentos sebagai sumber makanan hewan air. Yang ketiga, foraminifera atau Globigerina, cangkangnya yang terbuat dari kalsium karbonat, kerangkanya yang telah kosong akan mengendap di dasar laut membentuk tanah Globigerina yang nantinya berguna sebagai petunjuk adanya minyak bumi untuk menentukan umur lapisan bumi atau sebagai petunjuk sejarah bumi. Kemudian ada Radiolaria yang kerangkanya dari silikon yang mengendap di dasar laut dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Kemudian ada Entamoeba coli yang hidup di usus sapi yang dapat membantu pencernaan sapi. Selain peranan yang menguntungkan, ada juga beberapa peranan yang merugikan, seperti Entamoeba histolica, Entamoeba dysentery yang merupakan penyebab penyakit disenteri. Kemudian ada Trypanosoma brucei, penyakit tidur di Afrika. Trypanosoma equensis sebagai penyebab penyakit pada hewan ternak. Kemudian ada Leishmania sebagai penyebab penyakit kala azar. Trichomonas vaginalis sebagai parasit di vagina, Balantidium coli sebagai penyebab diare, Toxoplasma gondii sebagai penyebab toxoplasmosis, dan yang terakhir adalah Plasmodium sp yang berperan sebagai penyebab malaria. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan.
Baik, terima kasih kelompok 2. Jadi, protozoa atau yang biasa disebut dengan protista mirip hewan itu merupakan hewan mikroskopis ya, yang menyerupai hewan yang memiliki ukuran 10 mili sampai 200 milimikron. Nah, berdasarkan algeraknya tadi itu sporozoa terbagi menjadi Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Bagus ya kelompok 2. Beri tepuk tangan kepada temannya. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik, pada kelompok 3 ini kami akan membahas tentang protista mirip tumbuhan. Ya, di mana intinya di sini kami akan mempresentasikan yang pertama itu apa itu alga atau ganggang. Yang kedua, ciri-ciri dari alga atau ganggang, dan ketiga itu klasifikasi serta peranan dari alga atau ganggang. Ya, alga sendiri itu merupakan suatu kelompok organisme yang memiliki variasi bentuk, ukuran maupun komposisi dari senyawa penyusunnya. Kemudian dia juga bersifat uniseluler. Contohnya saja pada gambar poster yang kami buat itu terdapat rumput laut. Ya, mungkin teman-teman semua bertanya, rumput laut ini tergolong tumbuhan atau apa? Ya, di sini saya jelaskan bahwa rumput laut itu bukanlah tumbuhan. Kemudian lantas dia tergolong apa? Kemudian sebenarnya rumput laut itu dia merupakan ganggang atau alga, di mana dia merupakan protista yang menyerupai tumbuhan. Kenapa dikatakan mirip dengan tumbuhan? Karena dia mampu untuk berfotosintesis, tetapi ada bagian tertentu yang tidak dimiliki oleh ganggang yang menyerupai tumbuhan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi terkait ciri-ciri dari alga. Jadi yang pertama, alga ini merupakan organisme eukariotik. Kemudian ada yang berbentuk uniseluler, berbentuk benang atau pita, dan ada yang multiseluler, berbentuk seperti lembaran. Kemudian memiliki klorofil sehingga dia bersifat autotrof. Kemudian selain klorofil, alga ini juga memiliki pigmen lain seperti phycocyanin yang berwarna biru, phycoerythrin berwarna merah, phycosanthin berwarna coklat, xanthophyll berwarna kuning, dan carotena berwarna keemasan. Kemudian tubuh alga atau ganggang ini tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuhnya berupa talus sehingga dimasukkan ke dalam golongan Talopita. Kemudian dia bereproduksi secara aseksual seperti fragmentasi, pembelahan, dan pembentukan spora. Kemudian ada juga yang bereproduksi secara seksual dengan oogami dan isogami. Jadi oogami terjadi itu jika antara sel betina dan sel kelamin jantan mempunyai ukuran yang sama dan sulit dibedakan. Kemudian oogami ini terjadi jika antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda dan mudah dibedakan. Jadi dari peleburan dua sel kelamin tersebut akan terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Nah, zigot akan terus berkembang menjadi individu baru. Kemudian yang terakhir, habitatnya itu berada di perairan, tawar ataupun laut, tempat yang lembab. Ada yang menempel pada batuan atau epilitik, ada pada tanah, lumpur atau pasir yang biasa disebut sebagai epipalik. Kemudian ada yang menempel pada tumbuhan yang disebut sebagai epifitrik, dan menempel pada tubuh hewan atau hipozoik. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada teman kelompok saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu klasifikasi protista mirip jamur. Nah, di sini ada beberapa klasifikasinya. Ada
Euglenophyta, ada Christophyta atau alga coklat keemasan, kemudian ada Pyrophyta, ada Rhodophyta, ada Phaeophyta, ada Chlorophyta dan Bacillariophyta. Nah, yang pertama itu Euglenophyta. Nah, Euglenophyta ini merupakan salah satu organisme uniseluler, artinya dia cuma memiliki satu sel dan mempunyai flagel, stigma, vakuola kontraktil dan juga kloroplas. Nah, Euglenophyta ini hidupnya secara heterotrof maupun autotrof. Yang kedua ada Christophyta atau alga coklat keemasan. Nah, sebagian alga ini hidup di air tawar dan memiliki pigmen fotosintetik seperti klorofil C, klorofil A, xanthofil, serta pigmen karotin. Nah, oleh karena itu, karena dia memiliki pigmen karotin, inilah yang menyebabkan alga ini berwarna keemasan. Kemudian ada Bacillariophyta. Nah, anggota kelompok ini juga hidup di air tawar dan juga di air laut. Dan makanya disimpan sebagai leukosin dan juga memiliki pigmen fotosintetik yaitu klorofil A, klorofil C, xanthofil dan juga karotin. Selanjutnya ada Pyrophyta. Nah, Pyrophyta ini memiliki pergerakan yang dibantu dengan dua flagel yang mirip cambuk. Nah, beberapa di antaranya ditutup dengan membran sel dan yang lainnya ada yang ditutupi dinding sel selulosa seperti pada sel tumbuhan. Kemudian ada Rhodophyta atau alga merah. Nah, alga merah ini berwarna merah yang banyak dan umumnya dia multiseluler, tetapi ada juga yang uniseluler. Nah, alga merah multiseluler ini bersifat makroskopis dan struktur tubuhnya lebih mirip tumbuhan atau seperti talus. Kemudian ada Phaeophyta. Nah, Phaeophyta ini merupakan salah satu alga coklat yang merupakan salah satu organisme multiseluler dan hidup di laut. Dia juga memiliki pigmen xanthofil. Kemudian yang terakhir ada Chlorophyta atau alga hijau. Nah, alga hijau ini dia memiliki dinding sel, klorofil A dan klorofil B, beta karotin dan juga menyimpan produk hasil fotosintesis dalam bentuk amilum atau pati. Alga hijau juga merupakan makhluk hidup uniseluler yang dapat berkoloni dan menjadi suatu bentuk multiseluler yang sederhana. Ya, mungkin itu saja saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi pada bagian terakhir adalah peranan protista di tumbuhan. Nah, peranan protista ini dibagi menjadi dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, peran yang menguntungkan ada dua, yaitu pertama sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi langsung, kemudian yang kedua sebagai bahan campuran berbagai produk industri, yaitu ganggang keemasan misalnya. Nah, pada peranan yang merugikan kami menampilkan ada 4. Pertama adalah Entamoeba histolytica yang hidup di dalam liang usus manusia yang menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Yang kedua adalah Entamoeba hartmanni yang hidup di dalam liang usus manusia yang menyebabkan disentri, tetapi efeknya tidak lebih parah dari Entamoeba histolytica. Yang ketiga adalah Entamoeba gingivalis yang hidup di dalam rongga mulut manusia yang ada di sela-sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan dan tonsil. Tidak bersifat patotenik akan tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi. Terakhir adalah Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit surah pada ternak sapi, kuda dan kerbau. Banyak berjangkit di daerah tropis termasuk Indonesia. Vektor perantaranya adalah lalat dari genus Tabanus. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.
Baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya. Jadi alga itu atau protista mirip tumbuhan itu merupakan kelompok organisme yang bervariasi dari bentuk, ukuran maupun komposisi senyawa kimianya ya, yang diklasifikasikan dalam beberapa yaitu Egulanophyta, Chrysophyta, Basilaryophyta, Pyrophyta, Rhodophyta, Phaeophyta, dan Chlorophyta. Baik, karena semua kelompok sudah tampil, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada teman-temannya? Kelompok lain? Saya Bu Rahayu. Saya Bu Rahayu. Ya baik, silakan Rahayu. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 protista mirip jamur, Ibu. Baik, ada tadi pada film jamur air atau Omicota dijelaskan bahwa mempunyai flagel. Nah, kenapa flagel atau alat gerak, Bu? Nah, kenapa tidak dikelompokkan di protista mirip hewan, Bu? Itu saja, Bu. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, terima kasih Rahayu. Kelompok 1, silahkan dijawab pertanyaan dari temannya. Saya Bu yang akan ya, silahkan. Baik, jadi saya ulangi pertanyaannya dulu dari kelompok 2. Kenapa itu Omicota tidak dikelompokkan ke dalam protista mirip hewan? Karena alasannya karena dia memiliki flagel. Begitu Rahayu. Ya, bagaimana Rahayu? Baik, terima kasih atas jawabannya. Nanti saya sudah mengerti, Bu. Jadi, oke, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu mau tambahkan lagi sedikit. Oh iya, silakan Fitria. Jadi tadi kan dikatakan bahwa Omicota itu mempunyai flagel. Nah, kenapa tidak dimasukkan ke dalam protista mirip hewan? Nah, kehadiran flagel pada Omicota itu tidak permanen pada seluruh siklus hidupnya, namun hanya pada siklus hidup ketika dia berbentuk zoospora atau spora. Jadi itu alasannya kenapa Omicota ini tidak dikelompokkan ke dalam protista mirip hewan. Dan selain itu ciri-ciri lain juga itu lebih cenderung mirip ke jamur. Makanya Omicota itu dikelompokkan ke dalam protista mirip jamur. Sekian Bu. Baik, terima kasih Fitria. Apakah masih ada yang ingin bertanya kepada temannya dari kelompok lain? Saya Bu. Fitria, silahkan. Silahkan. Ya, jadi pertanyaan saya Bu, kan tadi dijelaskan beberapa pengelompokan dari protista mirip hewan. Nah, pertanyaan saya, kenapa pembagian-pembagian tersebut mengelompokkan film-filmnya ke dalam protista mirip hewan? Kenapa tidak dikelompokkan ke dalam protista mirip jamur ataupun protista mirip tumbuhan? Apa karakteristik khususnya sehingga dikelompokkan ke dalam protista mirip hewan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dari kelompok 2 dijawab pertanyaan dari temannya. Baik.
saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitriah Rahmanti Ismail. Jadi jawabannya yaitu karena semua itu dapat dilakukan mobilitas atau dapat bergerak. Nah, selain itu semua film itu yaitu film Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Sporozoa ini juga bersifat heterotrof atau organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Seperti yang tadi sudah saya paparkan, bahwa Rhizopoda itu yaitu protozoa yang mempunyai alat gerak berupa kaki akar, kaki semu atau pseudopoda. Kemudian yang kedua itu Flagellata, yaitu protozoa yang mempunyai alat gerak berupa bulu cambuk atau flagellum. Kemudian yang ketiga itu Ciliata, yaitu protozoa yang mempunyai alat gerak berupa bulu getar atau silia. Kemudian yang terakhir yaitu sporozoa atau hewan berspora, yaitu hewan ini tidak mempunyai alat gerak. Demikian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Astika. Bagaimana Fitria? Apakah sudah jelas jawaban dari temannya? Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih. Oke, Ibu rasa cukup 2 orang saja yang bertanya ya. Terima kasih, semua kelompok sudah tampil dan penampilan dan posternya semua bagus-bagus. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, berdasarkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? 1 orang saja ya. Saya Bu. Oke, Fitria silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran pada hari ini, dari semua yang telah dijelaskan bahwa protista itu merupakan organisme yang tidak termasuk ke dalam tumbuhan, hewan maupun jamur. Kemudian protista itu ada 3. Yang pertama ada protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip jamur itu terdiri atas 2, yaitu Oomycota dan Myxomycota. Sedangkan protista mirip hewan terdiri atas Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Kemudian untuk protista mirip tumbuhan terdiri atas Eglonepita, Cristopita, Basileopita, Pyropita, Rhodopita, Phaeopita, dan Chloropita. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, untuk protista mirip tumbuhan itu dia dikelompokkan ke dalam mirip tumbuhan karena dia mampu berfotosintesis. Kemudian sedangkan untuk protista mirip hewan dikelompokkan ke dalam mirip hewan karena dia dapat melakukan mobilitas atau pergerakan karena mempunyai alat gerak. Kemudian untuk protista mirip jamur, dia dikelompokkan ke dalam mirip jamur karena dia memiliki hifa yang hifanya itu menyerupai pada jamur sejati, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya kesimpulan dari Fitria Ramayanti. Karena waktu sudah mau habis, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Jangan lupa minggu depan itu kita akan mempelajari tentang materi fungi atau jamur. Jangan lupa baca-baca materinya di rumah ya. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.